Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai metode case based reasoning. Langsung saja pada pembahasan materinya. Case based reasoning ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuat sebuah sistem dengan cara pengambilan keputusan dari kasus baru berdasarkan solusi dari kasus-kasus lampau yang pernah terjadi. Konsep case based reasoning ini ditemukan bermula dari ide untuk menggunakan pengalaman dari kasus lampau yang pernah terjadi, lalu pengalaman itu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru. Kebanyakan para decision maker menggunakan pengalaman mereka dalam menyelesaikan masalah lampau, lalu digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat ini. Untuk cara kerjanya yaitu case based reasoning menggunakan pendekatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mengutamakan pemecahan masalah dengan berdasarkan pada pengetahuan dari kasus-kasus sebelumnya. Apabila ada kasus yang baru, maka kasus tersebut akan tersimpan pada basis pengetahuan, sehingga sistem akan melakukan pembelajaran dan pengetahuan terhadap kasus-kasus sebelumnya yang dimiliki. Case based reasoning ini memiliki langkah-langkah. Langkah pertama itu ada yaitu mengambil kembali permasalahan yang sama. Pada langkah ini dilakukan proses pencarian atau kalkulasi dari kasus-kasus yang memiliki kesamaan. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dalam kasus tersebut untuk mengatasi masalah baru. Pada langkah ini dicari solusi dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan baru. Yang ketiga ada revise, yaitu meninjau kembali solusi yang diberikan. Pada langkah ini dicari solusi dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya untuk permasalahan yang terjadi kemudian. Dan yang terakhir ada retain, yaitu mendalami bagian dari pengalaman sebelumnya untuk digunakan dalam pemecahan masalah berikutnya. Selanjutnya di sini ada manfaat dari case based reasoning. Itu sangat mudah dan membantu ketika sedang mengambil keputusan. Sistem dari case based reasoning ini yaitu mengambil suatu keputusan berdasarkan solusi dari pengalaman kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Case based reasoning ini menggunakan pengalaman itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sekarang ini. Untuk kelebihan dari case based reasoning ini, itu yang pertama, memecahkan masalah dengan mudah karena dapat mengambil solusi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, semakin banyak pengalaman yang tersimpan di dalam sistem, maka sistem akan semakin pintar dalam menemukan solusi untuk sebuah kasus. Yang ketiga, biasanya langsung fokus pada fitur terpenting pada masalah tersebut. Yang keempat, dapat memecahkan masalah dalam domain yang hanya dapat dipahami sebagian. Yang kelima, dapat memberikan solusi jika tidak ada metode algoritmik yang tersedia. Dan yang terakhir, yang keenam, dapat menafsirkan konsep terbuka dan tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu ada kekurangan dari case based reasoning. Yang pertama yaitu tidak menjamin solusi yang didapat itu menjadi solusi terbaik atau maksimal, karena dalam sistem case based reasoning ini sangat bergantung pada kasus yang pernah terjadi. Maka dari itu, jika solusi dari
solusi dari kasus yang pernah terjadi ini salah, maka dalam hal ini terapan revis sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahannya. Dan yang kedua, namun dalam hal ini jika semakin banyak pengalaman yang tersimpan di basis data, maka tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan suatu kasus baru akan menjadi lama. Itu dikarenakan sistem ini akan mencari kasus-kasus yang paling mirip terlebih dahulu. Mungkin itu saja mengenai pembahasan materi metode case-based reasoning dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.